teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center, dan jangan lupa loncengnya ya untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabar? Saya percaya teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, karena kita mau datang dalam hadirat Tuhan, karena kita tahu kepuasan sejati kita ada dalam hadirat Tuhan. Sebab kita tahu hanya Tuhan saja yang setia bersama-sama dan kita amin. Mari kita siapkan hati kita dimanapun kita berada, kita luangkan waktu kita untuk menerima hadirat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau baik bagi kami Tuhan, karena Kau setia dalam kehidupan kami Yesus. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, biar Kau yang penuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami Tuhan untuk menerima hadirat-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Kami tahu Tuhan, Engkau ada di setiap kami. Kami tahu yang terbaik buat kami. Engkau tahu Tuhan, dengan apa akan kami balas setiap kasih setiamu dalam hidupku. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja pada setiap hati kami Tuhan. Tuhan, Kau Raja kami. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kaulah Tuhan. Engkau Tuhan, Engkaulah Raja, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Terpuji namamu Tuhan, dengan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, begitu nyata Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau buka hati, buka telinga kami Tuhan. Biar firman yang kami dengar Tuhan dapat menjadi rema Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman, senang bisa ketemu lagi dalam ibadah online
Fresh G dan Excel GCC. Nah, hari ini secara khusus kita akan belajar tentang panggilan Tuhan bagi hidup kita. Nah, kalau kita bicara soal panggilan Tuhan, apa yang muncul di kepala teman-teman nih? Apakah waktu kita katakan panggilan Tuhan, teman-teman langsung mikirnya, kalau panggilan Tuhan itu orang-orang yang bekerja di gereja. Orang yang memenuhi panggilan Tuhan itu pendeta, orang-orang yang menjadi penginjil, orang yang menjadi misionaris. Mereka itulah orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan. Nah, kadang kita selalu menghubungkan kata panggilan Tuhan dengan menghubungkan kata panggilan Tuhan itu dengan pekerjaan pendeta atau misionaris. Nah, orang-orang yang berprofesi di luar gereja seperti pengusaha, bisnismen, dokter, pilot, guru, desainer, kita anggap orang-orang itu tidak hidup dalam panggilan Tuhan. Padahal banyak tokoh di Alkitab itu yang mereka itu sebenarnya bukan nabi ataupun pelayan Tuhan pada masa itu. Ya, contohnya kan Yusuf. Yusuf itu jadi pemimpin di Mesir. Daniel juga jabatannya itu ada di pemerintahan kerajaan Babel. Daud itu adalah seorang raja di Israel. Tapi mereka itu semua adalah mereka itu bukan orang-orang dengan jabatan sebagai pendeta ataupun misionaris ataupun penginjil. Tapi mereka dikatakan orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka adalah istilahnya dikatakan hamba-hamba Tuhan. Nah, makanya hari ini kita sama-sama mau belajar tentang panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Nah, mari kita baca sama-sama dari Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10, saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kalau dari ayat ini yang kita baca, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi setiap orang yang sudah percaya, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya, mereka itu bukan lagi tidak peduli hidup mereka di masa lalu, tidak peduli latar belakang mereka. Pada saat mereka terima Tuhan Yesus, mereka sudah percaya Yesus, mereka itu adalah ciptaan baru. Mereka adalah diciptakan lagi dalam Kristus Yesus. Jadi manusia baru gitu ya. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita bisa yakin bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Kita ini adalah orang-orang yang diperkenan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah Tuhan mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita lakukan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan dalam kemahakuasaannya tidak sembarangan menciptakan kita. Tuhan itu enggak lagi usil, enggak lagi iseng waktu dia ciptakan kita. Di Pemazmur dalam Mazmur 139 katakan bahwa Tuhan telah menuliskan hari-hari yang akan kita lalui, bahkan jauh sebelum kita ada. Jadi Tuhan itu punya panggilan buat hidup kita. Tuhan punya rencana buat hidup kita. Nah, hal ketiga yang bisa kita lihat dari ayat ini adalah Tuhan bukan cuma berencana atau biarin aja ya saya bikin rencana ya terserahlah dia mau hidup dalam rencana saya atau tidak. Nah, tapi Tuhan itu benar-benar mau kita hidup itu dalam rencana, dalam panggilan Tuhan. Dan Tuhan akan berusaha sedemikian rupa supaya kita hidup dalam rencananya. Tapi Tuhan itu juga nggak pernah main paksa gitu. Pilihannya itu ada di tangan kita. Nah, kalau kita punya kita tahu bahwa Tuhan punya rencana atau panggilan dalam hidup kita, seperti apa sih panggilan Tuhan bagi kita? Nah, pertama kita akan belajar tentang 3 fakta penting tentang panggilan Tuhan. Ya. Pertama adalah bahwa panggilan Tuhan itu lebih besar dari diri kita. Ya. Fokus panggilan Tuhan untuk hidup kita, pusatnya bukan diri kita. Tapi bagaimana hidup kita nantinya akan mempengaruhi orang-orang yang orang-orang yang berdampak bagi orang lain gitu. Jadi fokusnya bukan diri kita, tapi orang-orang yang akan kita pengaruhi lewat panggilan kita. Nah, kita akan belajar satu
saya akan bacakan dari Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, ini adalah perkataan Yusuf saat ia pertama kali memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf menyadari bahwa dia dijadikan Tuhan sebagai pemimpin di Mesir dengan maksud untuk memelihara bangsa Israel di masa kelaparan. Jadi panggilan Tuhan dalam hidup Yusuf itu bukan sekedar supaya dia jadi pemimpin di Mesir, bukan sekedar supaya dia jadi orang hebat, tapi yang terlebih utama itu adalah bagaimana dia bisa menyelamatkan lewat posisinya, lewat kedudukannya, dia bisa menyelamatkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan pada masa itu. Jadi panggilan Tuhan buat hidup kita itu bukan supaya kita fokus dengan diri kita, tapi supaya itu fokus Tuhan adalah untuk orang lain. Jadi bagaimana kita bisa berdampak buat orang lain. Nah, fakta yang kedua tentang panggilan Tuhan itu adalah panggilan Tuhan itu bersifat progresif. Waktu pertama kali Tuhan nyatakan bahwa Yusuf akan jadi pemimpin, waktu itu Yusuf baru berumur 17 tahun. Dan itu ada butuh waktu proses lama sampai akhirnya dia benar-benar jadi pemimpin. Ya, dan karena dia waktu dia pertama kali cerita sama kakak-kakaknya tentang mimpinya dia, tentang visinya panggilan Tuhan dalam hidupnya bahwa dia akan jadi seorang pemimpin, kakak-kakaknya itu nggak suka sama Yusuf. Mereka jadi iri dan mereka berbuat jahat sama Yusuf. Nah, mungkin pada waktu Yusuf masa-masa itu, mungkin aja Yusuf mulai mempertanyakan tentang panggilan Tuhan buat hidupnya. Waktu dia jadi budak, mungkin waktu dia jadi tahanan, bahkan mungkin waktu dari perjalanan waktu dia dibawa sebagai budak, dia baru dijual sebagai budak, mungkin Yusuf juga bisa bertanya kepada Tuhan, kenapa saya jadi budak Tuhan, kenapa saya ada di posisi ini, kau bilang saya mau jadi pemimpin, tapi kenapa saya jadi budak gitu. Tapi nyatanya walaupun dia sebagai budak, Yusuf itu disertai Tuhan. Dia diangkat jadi orang kepercayaannya Potifar. Dia jadi budak di rumah Potifar, tapi bisa dipercayakan sama Potifar sedemikian rupa. Semua urusan pekerjaan Potifar serahkan sama Yusuf. Sampai yang Potifar dikatakan Potifar cuma ngurus makanannya sendiri aja. Dia cuma ngurus makannya. Dia nggak ngurus hal yang lain karena semua sudah Yusuf selesaikan. Nah, jadi panggilan Tuhan bagi hidup kita itu selalu berkembang sesuai dengan musim hidup kita. Maka fakta ketiga berkaitan dengan panggilan Tuhan bagi hidup kita adalah panggilan Tuhan itu sekarang, ya. Apa yang kita lakukan sekarang dalam musim hidup kita yang kita sedang alami sekarang ini, itu akan mempersiapkan kita untuk panggilan Tuhan dalam musim berikutnya. Latihan Yusuf jadi orang kedua di Mesir itu dimulai di rumah Potifar, waktu dia jadi budak di rumah Potifar. Terus lanjut lagi latihan kepemimpinannya, sekolah kepemimpinannya Yusuf itu di penjara. Bagaimana dia bisa mengatur, dia dipercaya oleh kepala penjara untuk mengatur semua tahanan yang ada di penjara. Nah, kalau dipikir ngatur orang biasa aja susah, apalagi ini ngatur tahanan, orang-orang yang istilahnya dalam tanda kutip orang-orang yang jahat, gitu, orang yang melakukan kejahatan, yang ditahan, ada dalam tahanan. Dan Yusuf bertugas mengatur mereka. Dan itulah sekolah kepemimpinannya Yusuf. Jadi kalau Tuhan itu nggak pernah salah ngatur hidup kita. Mungkin kita nggak bisa lihat apa sih dampaknya, tapi Tuhan tahu bagaimana yang kita sedang alami itu akan berpengaruh dalam hidup kita, bagaimana itu akan membentuk karakter kita, membentuk sikap kita, sehingga kita akan siap untuk panggilan Tuhan di musim berikutnya. Nah, kalau kamu sekarang ini adalah pelajar SMP, itulah panggilan Tuhan buat hidupmu. Kamu pelajar SMA, meskipun belajar online di rumah, kalau kamu belajar dengan disiplin, kamu latih dirimu untuk berdisiplin, itu akan kamu satu saat akan menuai hasilnya gitu, bukan sekedar yang penting belajar lah yang enak-enak bersantai gitu, terus tugas-tugas dikerjakan seenaknya. Nah, kalau kamu seorang
karyawan yang saat ini sedang bekerja, itulah panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Latih dirimu untuk mengerjakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar asal, yang penting disuruh bos, yang penting saya kerjakan selesai, udahlah. Belajar lakukan dengan sebaik-baiknya, nggak setengah-setengah gitu. Belajar berikan yang give your best gitu for your work gitu. Lakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, melatih diri kita, belajar, mengembangkan diri kita. Nah itu akan mempersiapkan kita untuk panggilan Tuhan di masa berikutnya, di musim berikutnya. Nah sekarang mungkin kalau kita sudah belajar tadi, oke, saya sudah tahu sekarang Tuhan punya panggilan buat hidup saya. Saya mau hidup dalam panggilan Tuhan, saya mau berjalan bersama Tuhan dalam panggilan hidup saya. Sekarang bagaimana caranya saya tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya itu apa? Simple sih jawabannya, ya tanya sama Tuhan. That's it, nggak ada jalan lain gitu. Tuhan yang punya rencana buat hidup kamu, nggak mungkin dong Tuhan menyembunyikan atau menutup-nutupinya. Kalau kamu mau cari tahu apa yang Tuhan buat kamu benar-benar serius mau cari tahu apa yang Tuhan mau dengan hidupmu, ya harus tanya sama Tuhan. Jangan tanya sama rumput yang bergoyang, apalagi tanya sama Mbah Dukun. Nggak ada yang tahu itu. Mereka nggak bisa kasih jawaban sama kamu. Nah kalau misalnya ya, saya mau suruh anak saya bikin kue. Saya siapin bahannya, saya siapin telurnya, menteganya, terigunya. Nih bikin kuenya. Tapi kalau anak saya nggak kasih resepnya, anak saya juga nggak nanya, Mami ini cara bikinnya gimana, resepnya apa Mami? Anak saya nggak akan bisa bikin kue itu. Jadi waktu saya kasih dia bahan, saya juga mesti kasih resepnya, bahkan mungkin petunjuk yang jelas tentang bagaimana cara membuat kue itu supaya kue itu jadi seperti yang saya mau. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita yang paling tahu soal hidup kita ya pencipta kita. Kalau kita mau tahu apa yang jadi rencana Tuhan buat hidup kita, ya kita harus tanya Tuhan. Orang tua kita, kakak pembina, ataupun mentor kita, mereka cuma bisa kasih nasihat. Yang paling tahu itu Tuhan. Kita harus, jadi mau nggak mau harus tanya sama Tuhan. Nah sekarang mungkin teman-teman berpikir, nah sekarang bagaimana caranya saya tanya sama Tuhan? Supaya saya tahu apa yang Tuhan mau dengan hidup saya, apa panggilan Tuhan dalam hidup saya. Nah kita baca sama-sama di Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di terjemahan King James Version-nya katakan, He is a rewarder of them that diligently seek Him. Jadi dikatakan tadi ayat yang kita baca bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bahkan itu sungguh-sungguh mencari Tuhan itu maksudnya diligently. Diligently itu dengan rajin ya. Cari Tuhan dengan rajin artinya terus-menerus. Cari Tuhannya bukan seminggu sekali, cari Tuhannya juga bukan sebulan sekali, bahkan bukan setahun sekali, tapi cari Tuhan dengan terus-menerus setiap saat, setiap hari kita cari Tuhan. Nah, dan cari Tuhannya itu bukan sekedar Tuhan denger ya, Tuhan mau enggak ya, atau bukan dengan ketakutan, bukan dengan keraguan, tapi dikatakan dengan iman. Kita harus cari Tuhan itu dengan iman. Ya. Nah, jadi kita perlu ya, kalau kita cari Tuhan dengan iman, artinya kita ya harus yakin bahwa Tuhan mau, Tuhan berkenan untuk kita temui, bahwa kita ini layak untuk ditemui, istilahnya kita ini layak Tuhan temui gitu loh. Jangan ada keraguan, kita harus yakin bahwa Tuhan mengasihi saya, Tuhan punya rencana buat saya. Kalau saya cari Dia sungguh-sungguh, saya pasti akan mengetahui apa yang jadi panggilan Tuhan buat saya. Nah, ayat terakhir yang akan kita baca, mari kita baca dari 2 Korintus pasal 5 ayat 7 ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 di sini katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Dalam terjemahan King James-nya katakan, for we walk by faith, not by sight. Ya. Jadi kita harus berjalan dalam iman, kita harus hidup oleh iman. Ya. Nah, kenapa kita harus berjalan dalam iman? Kenapa kita harus hidup oleh iman? Karena Tuhan itu
Tuhan mau kita selalu bergantung kepada Tuhan, kita selalu cari Dia, kita selalu bertanya sama Dia. Waktu Tuhan kasih visi kepada Yusuf lewat mimpi, pertama kali Yusuf dapat visi tentang dari Tuhan, tentang panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan nyatakan itu lewat mimpi waktu dia berumur 17 tahun. Tapi Tuhan cuman kasih lihat itu, glimpse, istilahnya cuman sekilas saja. Dia cuman lihat, oh pokoknya saya akan jadi pemimpin. Dia lihat berkas gandumnya itu berkas gandum kakak-kakaknya itu memberi hormat kepada berkas gandumnya dia. Dan dia tahu dari situ bahwa dia akan jadi pemimpin. Tuhan cuma tunjukin itu kepada Yusuf. Tuhan gak nunjukin penjara, Tuhan gak nunjukin dia akan dijual sebagai budak, gak nunjukin penjara. Tuhan cuma tunjukin akhirnya, tujuan akhirnya Tuhan. Itu sebabnya kita perlu selalu bergantung kepada Tuhan gitu. Nah, tapi dan Yusuf terbukti kan, dia di setiap musim kehidupannya baik sebagai budak maupun sebagai tahanan, Yusuf berjalan bersama Tuhan. Kenapa saya bisa katakan Yusuf berjalan bersama Tuhan? Karena dikatakan, Alkitab katakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Jadi kalau kita katakan hidup oleh iman, artinya kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, usaha kita sendiri. Tapi dengan kerendahan hati kita minta, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, beri saya hikmat, beri saya kekuatan bagaimana saya melakukan ini. Supaya saya bisa mengerjakan seperti apa yang Engkau mau. Dan waktu kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita jadi kepala. Apapun yang kita kerjakan itu akan dibuat berhasil. Kalau kita sebagai pelajar SMP, Tuhan bisa buat kita jadi pelajar terbaik. Tuhan bisa buat kita jadi unggul dalam satu bidang yang mungkin kita nggak pernah pikir sebelumnya. Nah itu makanya kita perlu cari Tuhan dengan iman, cari Tuhan dengan rajin. Ya, mungkin teman-teman saat ini sedang ada di persimpangan ya, nggak lagi bingung, nggak tahu harus memutuskan nanti lulus SMA saya mau kuliah di mana, saya mau kerja atau saya kuliah ambil jurusan apa. Mungkin ada juga teman-teman yang saat ini sudah hampir selesai kuliah dan sudah mulai berpikir saya nanti kerja apa. Atau mungkin ada teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan saya ini cocoknya kerja apa, di mana pekerjaan yang cocok bagi saya gitu. Kalau teman-teman lagi sedang ada dalam masa-masa itu, cara terbaik yang teman-teman bisa lakukan adalah cari Tuhan, tanya sama Tuhan. Dan saya yakin waktu teman-teman cari Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jawabannya. Ya, nggak ada seorang pun bisa ngambil keputusan buat hidup kita. Orang tua kita nggak bisa ambil keputusan buat hidup kita, kakak pembina di gereja nggak bisa ambil keputusan buat kita juga. Satu-satunya yang bisa membuat keputusan untuk hidup kita adalah diri kita sendiri. Dan satu pribadi terbaik yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan itu adalah Tuhan. Ya, karena dia punya panggilan rencana terbaik, dia punya panggilan terbaik, panggilan khusus buat kamu. Itu hanya Tuhan sendiri. Nah, kalau teman-teman benar-benar mau berhasil dan mengalami kepuasan dalam hidup itu, saya katakan berhasil dan mengalami kepuasan karena ada banyak orang berhasil tapi nggak puas. Dia masih tetap merasakan kekosongan dalam hidupnya. Ya, jawabannya cuma satu teman-teman. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berjalan bersama Tuhan dengan iman. Dan hanya Tuhan yang bisa benar-benar kalau kita bergantung sama Tuhan, maka Tuhan bisa membuat kita berhasil dalam hidup kita dan kita juga bisa merasa puas dalam kehidupan kita. Nah, kalau saat ini ada di antara teman-teman yang merasa ada dalam kondisi yang saya katakan tadi, ada dalam persimpangan, ataupun teman-teman sedang merasakan satu kekosongan dalam hidup dan merasa Tuhan, saya ini hidup untuk apa sih? Satu-satunya jalan terbaik buat teman-teman adalah cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, kalau saat ini teman-teman mau bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau cari Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan saya mau cari tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Teman-teman boleh taruh tangan di dada, tangan kanan di dada, dan saya akan berdoa buat teman-teman. Ya, mari kita berdoa. Bapak, saat ini hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang menaruh tangannya di dada, yang saat ini sedang mengambil keputusan bahwa mereka mau mencari Engkau dengan sungguh-sungguh hati Tuhan.
Karena mereka mau tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Biar saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu menjamah mereka. Roh Kudus-Mu turun atas mereka. Dan sungguh-sungguh Roh Kudus-Mu yang akan menolong mereka untuk setiap hari berjalan mencari Engkau Tuhan. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biar kiranya Engkau nyatakan pribadi-Mu Tuhan. Engkau nyatakan panggilan-Mu Tuhan bagi setiap mereka. Karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang baik, yang mempunyai panggilan bagi setiap kami, yang mempunyai rencana yang luar biasa bagi setiap kami. Biar kami belajar menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, dan belajar mempercayai Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami sore hari ini. Biar kiranya Tuhan Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Bapak, saat ini Tuhan, kami minta berkat-Mu turun Tuhan bagi setiap orang yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar kiranya perlindungan dari segala virus, perlindungan dari segala sakit penyakit, perlindungan dari mara bahaya menutup bungkus mereka, menjagai mereka Tuhan. Biar Engkau bawa, biar kiranya Engkau mengarahkan wajah-Mu kepada mereka dan menyatakan isi hati-Mu kepada setiap mereka Tuhan. Dan mereka hidup dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapak, berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan, berkati studi mereka, berkati keluarga mereka, dan kiranya Engkau yang membuat berhasil segala yang dikerjakan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.